Halo adik-adik, kita bertemu lagi di Gains Channel, channel yang memudahkan kita untuk belajar matematika. Adik-adik, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang simpangan rata-rata pada data tunggal atau data berfrekuensi. Nah, untuk video ini kita akan membahas cara menyelesaikan satu masalah untuk menghitung simpangan rata-rata dari data berkelompok. Oke, adik-adik langsung saja. Diberikan sebuah data, yaitu data pendapatan neto 45 perusahaan besar di Indonesia dalam satuan miliar rupiah ya. Nah, diberikan di sini ada kelasnya, kelas 10 sampai 20 miliar itu dimiliki oleh 2 orang. Lalu pendapatan dari 21 sampai 31 miliar itu dimiliki oleh 8 orang. Dan seterusnya sampai pendapatan 65 sampai 75 miliar dimiliki oleh 3 orang. Lalu kita ditanya nih, tentukanlah simpangan rata-rata dari data kita ini. Baik, pada video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa simpangan rata-rata itu adalah besarnya jarak dari data terhadap rata-ratanya. Oleh karena itu kita harus terlebih dahulu memperoleh yang namanya rata-rata dari data kita ini. Oke, untuk menentukan rata-rata kita, maka kita harus terlebih dahulu mencari nilai tengah dari setiap kelas. Itu syaratnya ya. Maka dari nilai 10 sampai 20, dari nilai 10 sampai 20, data tengah kita itu adalah 15. Mari kita hitung 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, maka data tengah kita itu ada pada nilai 15. Oke, lalu untuk kelas kedua, data tengahnya itu tinggal kita tambahkan 11. Kenapa ditambah 11? Karena data kita dari setiap kelas itu ada 11 data. Misalnya dari 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada sebanyak 11 data. Oleh karena itu, setiap kelasnya kita tambahkan saja 11 untuk mendapatkan nilai tengah. Lalu 26 ditambah 11 itu adalah 37. 37 ditambah 11 adalah 48. 48 tambah 11 adalah 59. 59 ditambah 11 adalah 70. Oke, sampai di sini adik-adik pasti sudah paham karena di video-video sebelumnya kita sudah membahas mencari rata-rata ya untuk data berkelompok. Nah, kita totalkan dulu frekuensi kita, karena ini kan kita gunakan. Sigma F kita berarti 10, 20, 30, tambah 15, 45. Ada 45 orang yang kita data. Nah, yang berikutnya kita akan mencari rata-rata kita, bahwa X bar itu adalah FI dikali XI, sigma. Sigma FI dikali XI per sigma F, itu ya. Nah, kita ini nanti adalah dari 1 sampai ke N. Atau dengan kata lain, F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 tambah seterusnya ditambah Fn kali Xn per sigma F kita berarti F1 ditambah F2 ditambah seterusnya ditambah Fn. Nah, kita akan hitung terlebih dahulu. Di sini saja kita buat Fi kali Xi. F1 kali X1 berarti 2 kali 15 itu adalah 30. 8 kali 26 itu adalah 208. 37 kali 15, 37 kali 15 atau 15 kali 37, 555. 7 dikali 48 adalah 336. 10 kali 59 adalah 590 dan 3 kali 70 adalah 210. Maka semuanya ini nanti akan kita totalkan ya. Berarti ini F1 X1 berarti 30 ditambah F2 X2 208, F3 X3 555 tambah 336 tambah 590 ditambah 210 per sigma F kita adalah 45. Maka nanti X bar kita peroleh itu adalah
1929 totalnya ini per 45. Maka ketika ini kita bagikan, maka rata-rata kita adalah 42,8666 dan seterusnya. Kalau ini kita bulatkan berarti 42,87. Inilah rata-rata dari data kita ini. Nah, kalau rata-ratanya sudah selesai, kita tinggal masuk kepada perhitungan untuk simpangan rata-rata. Oke, kita akan menghitung simpangan rata-rata kita. Berarti SR sama dengan F1 dikali X1 dikurang X bar ditambah F2 dikali X2 dikurang X bar, dan seterusnya kita totalkan nanti sampai kepada data terakhir dikatakan Fn, itu Xn dikurang X bar per, nanti kita akan totalkan frekuensi kita per sigma F. Oke. F1 kita adalah 2, ini F1, ini F2, ini F3 dan seterusnya, ini X1. X1-nya berarti ini kelas 1, X1-nya berarti yang ini 15, 26 dan seterusnya ya. Baik, kita masukkan data kita. F1 hasilnya adalah frekuensinya 2, X1-nya adalah 15 dikurang rata-rata kita 42,87. Tambah F2 kita adalah 8 dikali 26 dikurang 42,87 ditambah F3 adalah 15 dikali data kita adalah 37 dikurang 42,87 ditambah F4 kita adalah 7 dikali data kita adalah 48 dikurang 42,87 ditambah F5 kita adalah 10 dikali datanya adalah 59, data tengahnya dikurang 42,87, yang terakhir adalah F6 3 dikali data kita adalah 70 dikurang 42,87 per total frekuensi kita adalah 45 per 45. Oke, baik, kita kurangkan supaya dapat simpangan rata-rata kita. 2 dikali 15 dikurang 42,87 itu adalah 27,87 ditambah 8 kali 26 dikurang 42,87, kita ambil nilai mutlak ya. Hasilnya negatif kita buat menjadi positif, hasilnya adalah 16,87 ditambah 15 dikali 5,87 ditambah 7 dikali 5,13 ditambah 10 dikali 16,13 ditambah 3 dikali 27,13. Jadi ini masing-masing di dalam kurung kita peroleh dari pengurangan dari setiap nilai mutlak ya. Oke, per tetap akhirnya sebanyak per 45. Maka kita dapatkan di sini. Oke, kita hitung masing-masing dulu ya. Supaya nanti adik-adik tidak bingung. 2 kali 27,87 itu adalah 55,74. Yang ini hasil kalinya adalah 134,96. Nanti adik-adik boleh menghitung ini. Seterusnya ini juga. Lalu nanti ini terakhir kita ini adalah hasilnya 81,39. Nah, jadi kalau adik-adik nanti dapat hitung ini, kalikan, lalu kalau kita totalkan, maka hasilnya itu adalah 557,35 per 45. Jadi adik-adik boleh menghitung dulu masing-masing, nanti totalkan maka hasilnya 557,35 per 45. Dengan demikian simpangan rata-rata kita peroleh adalah 12,3855. Maka ini kalau kita bulatkan maka dia menjadi 12,4.
satu angka di belakang koma ya. 38, 8 ini sudah melebihi dari 5, maka ini kita bulatkan yang di depannya menjadi 4. Oke, adik-adik, demikianlah cara mencari simpangan rata-rata untuk data berkelompok. Jadi, kita harus menentukan terlebih dahulu rata-ratanya. Setelah itu kita dapat menghitung simpangan rata-rata. Oke adik-adik, silakan banyak melatih soal-soal untuk bisa semakin memahami simpangan rata-rata dan penyelesaiannya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.